Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Oh iya teman-teman ya, emiten-emiten yang teman-teman sudah di kolom komentar dicatat ya, sudah saya watchlist, tinggal dibahas aja ya. Nah, saya pun berharap sih sebelum teman-teman, melihat updatean yang barunya, mungkin teman-teman bisa lihat-lihat dulu updatean emiten teman-teman sebelumnya gitu kan. Ini hampir semuanya tuh, sudah dibahas teman-teman, dari mulai target penurunannya sampai target kenaikannya sudah saya bahas semua. Mungkin nanti ini ada beberapa emiten yang belum, masuk gitu ya. Ini kan kayak Archie, CMN, PTPS itu sering dibahas, Prim juga, tanda kenaikannya sama penurunannya juga sudah saya bahas teman-teman ya, dan lain API itu baru kemarin dibahas teman-teman ya. Mungkin teman dicek aja ya apabila ada yang sudah mulai naik mungkin, oh ini target sudah selesai, yang ini tinggal target berikutnya. Tinggal dilihat aja videonya, catat aja sama teman-teman target kenaikan sama penurunannya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di situ dan dipoto aja teman-teman ya. Oh ini targetnya sampai sini nih gitu teman-teman. Karena saya itu setiap emiten yang divideokan ketika ada target kenaikan belum saya hapus sampai nanti update berikutnya ya. Terima kasih atas teman-teman yang telah memberikan updateannya. Contohnya yang ini sudah tercapai nih, ya, maka kita akan bahas gitu kan. Mungkin teman-teman tinggal mengikuti aja gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk menaikkan target baik penurunan ataupun kenaikannya sudah saya catat. Mungkin nanti updateannya oh ini sudah dilewatin baru kita hapus teman-teman. Bahkan kayak GRPH kaki itu cenderung hampir, bahkan GRPH Atla itu teman-teman ya, eh, sudah dibahas sejak lama gitu kan. GRPH Atla itu ya, kalau kaki kan baru tahun ini ya listingnya, dan sering dibahas juga gitu ya. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat itu ya kepada teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas komentar-komentarnya dan terima kasih atas like-nya, terima kasih atas semuanya teman-teman ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, kita baca komentar sebentar ya, baru kita ngebahas untuk emiten teman-teman ya. Dari Bro Channel Martabak ya, hadir sambil jual martabak. Mantap teman-teman ya. Usahawan ya, mantap teman-teman ya. Menyimak komentarnya, besok saham kaki besok bisa scalping nggak kira-kira? Terima kasih. Kalau scalpingan di emiten-emiten yang lagi high gitu Pak, bagus ya bro. Kalau yang emiten-emiten model kaki kan, kalau kita lihat chat 1 menitannya itu, teman-teman bisa lihat, kita cek 1 menitan. Nah potensi untuk kenaikannya perhatikan di sini teman-teman ya. Nah ini masih ada peluang, cuman dia dia dikunci teman. Jadi sejak jam berapa nih? Jam 10.51 dia arah langsung dikunci kan dia, tidak bisa ada yang beli lagi gitu kan. Makanya besok cepat-cepatan masuk aja teman-teman ya. Lihat chat 1 menitannya, kalau sudah chat 1 menitannya bagus masih di atas MA10, nah teman-teman bisa masuk di situ gitu ya. Ingat ya, jam 9 sampai jam 9.15 itu waktu yang efektif untuk scalping teman-teman ya. Biar volatilitasnya tinggi teman di situ ya. Oh iya, teman-teman suara maaf ya agak serak-serak, serak-serak gimana gitu teman-teman ya. Makasih teman-teman atas doanya selama ini. Terus dari Bro Lu Kokcu ya, terima kasih kakak, sama-sama bro ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Mic Maestro Official hari ini 13 Agustus, yang saham yang bangun ada apa gerangan, apakah boleh entry? Ambillah emiten-emiten yang 1 menitan atau 5 menitan dalam posisi MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Silahkan teman-teman untuk scalpingan di situ teman-teman ya. Kalau untuk swing, carilah emiten-emiten yang lagi kenaikannya tidak terlalu tinggi dan posisinya pun harus seperti biasa MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Itu saran dari saya teman-teman ya. Terus saham oil gimana katanya? Oke, kita catat dulu ya saham oil ya. Perasaan udah masuk deh oil. Udah masuk ya. Tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Hairun Nisa Islamiyah, Isap Isap udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FUTR. FUTR udah tinggi ya. Udah masuk juga ya, tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Brian T. Stephen ya, BSBK udah masuk belum? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja.
Goto udah masuk, PKTR juga udah masuk. Terus dari Bro Short Pais ya, banyak saham gocap bangun pertanda apa nih? Pertanda kebebasan teman-teman ya. Jadi emang teman-teman yang terbelenggu di saham gocap sudah bisa bernapas lega, ada yang cut loss mungkin gitu ya, ada yang cuan dan ada yang bergembira, aduh akhirnya lepas juga setelah 1 tahun, setelah 3 bulan teman-teman ya. Pada ini mungkin hari kemerdekaan saatnya pembebasan teman-teman ya. Itu karena emang ya kita lagi bagus teman-teman ya. Maka dimanfaatkan sama bandar untuk ada yang jualan, ada yang betul-betul mau memaaf harga. Jadi dimanfaatkan candle bullish ini teman-teman sama IHSG bullish itu dimanfaatkan sama bandar-bandar. Ada yang keluar, mereka pun ada yang istilahnya sengaja untuk memaaf harga untuk teman-teman yang terutama yang mau katos silakan katos, yang mau TP silakan TP, yang udah pusing dengan saham-saham gocapan mungkin sudah nyerah akhirnya bisa bebas sekarang teman-teman ya. Top sih buat market maker untuk hari ini ya, top banget dah pokoknya. MBTN 50 hampir di up ya teman-teman ya. Terus dari Bro Mianta ya, makasih ya Bro Shotpice ya selama ini support terus ya channel ini ya. Salam untuk di rumah. Dari Bro Mianta ADI kita catat dulu ya. Terus dari Bro Eva Saputra ya. Lanjut by VC gimana katanya? Yang diakui sama BTN BVIC ya. Kita cek lagi nanti. Dari Sohib Aziz, nyimak semoga sehat selalu bersama Allah. Amin. Makasih ya Bro ya. Hari ini ada apa ya 50 kok pada kesetanan semua. Berarti bagus ya. Hari pembebasan 17 Agustus kayaknya. Jadi saham-saham yang dibelenggu di 50 dibebaskan nih. Banyak bukan apa? Banyak remisi teman-teman ya. Bagus itu karena itu teman-teman karena emang kita lagi bullish di ASG-nya. Asing juga masuk keren hari ini. Dari situlah mungkin merasa terbangkitkan, makanya mungkin ini adalah hadiah dari seorang market maker ya untuk saham 50-an. Sehat selalu dari Bro Wansa ya. Makasih ya Bro atas sehatnya atas apa namanya? Komentarnya. Dari Bro Dimas ya, NCKL kayaknya lagi koreksi. NCKL udah dicatat. Terus dari Bro Alfa tos belum dicatat ya, kita catat dulu. Tadi berdenyut nadinya katanya. Dari Bro Bang Basimin ikan, salam sukses buat Bang Aman. Makasih ya dari Bro Nizam ya. Ikan, nah ikan sudah dimasukin posisi juga. Oke teman-teman, nanti kita bahas ya untuk emiten teman-teman yang lain dulu ya. Biar kita diantrikan dulu teman-teman. Baik, kita mulai dari IHSG kita dulu ya. IHSG kita dulu. IHSG. Nah teman-teman untuk IHSG kita ya keren ya hari ini ya. 101 poin, 1,30% ya. Di level 7892,91. Tinggal 8 poin lagi menuju ke hari kemerdekaan. Di angka dari 8.000 berarti tuh ya kita sudah tertinggi ya. 8 itu harga tertinggi ya, harga tertinggi ya. Di ATH-nya ya. Di ATH-nya betul teman-teman ya. 8.000 adalah ATH-nya ya. Keren lah teman-teman ya. Cuman tidak sebanding dengan pergerakan 4 bank ya teman-teman. Cenderung 4 bank masih ketinggalan ya. Si hasil kita kan malah cenderung sudah di MA sebelumnya sudah di bawah candle semua gitu ya. Sedangkan si 4 bank ini posisinya masih di bawah MA 200 semua teman-teman ya. Dan hari ini keren banget si asing 1,52 triliun ya. Masuk ke IHSG kita dan transaksi 18,9 triliun. Baik itu sangat bergembira sekali teman-teman ya. Terus untuk foreign buy-nya 7,2 triliun dan foreign sale-nya 5,7 triliun. Nah mungkin ini salah satu berita teman-teman bahwa BI juga kan pernah menyatakan berita itu gitu kan bahwa 17 Agustus katanya nyampe ke 8.000. Berarti artinya kalau cenderung punya harapan itu ternyata didukung juga gitu teman-teman ya. Didukung juga untuk kenaikannya teman-teman ya. Terasa kasih tanda penurunan ya di sini ya. Masih aman di situ. Didukung gitu kan apalagi sekarang ada untuk apa namanya ya semacam market maker lah yang ditunjuk secara resmi gitu teman-teman ya. Baca nggak beritanya teman-teman ya telah mendukung
bukan mendukung apa istilahnya, menyatakan bahwa ada salah satu broker yang menjadi, market maker juga yang diakuin sama BEI teman-teman ya. Padahal di banyak luar sana kan banyak itu market maker itu yang tidak tertulis ya. Nah ini baru yang tertulis baru satu aja yang didukung sama market maker teman-teman, sama BEI ya. Mudah-mudahan banyak bertambah jadi pergerakannya, jadi liquidity provider lah istilahnya, yang ngejagain sebuah emiten agar bergeraknya mungkin tidak terlalu liar, ataupun kalau yang lagi di bawah bisa di-up, yang di atas tidak terlalu ke atas banget. Mereka istilahnya sebagai pengendali, kalau market maker sebenarnya sebagai pengendali juga teman-teman ya. Ya sehingga cenderung dia paksakan ya untuk open gap up. Mudah-mudahan sekarang tanggal 13, beberapa hari ini, mudah-mudahan besok ya, nyampe ke 8.000 itu menjadi, ATH-nya untuk IHSG kita, dan saya acukan jempol deh kalau emang BEI bisa memberikan berita itu seminggu sebelum ya, hari kapan tuh ya, BEI itu memberitakan target 17 Agustus adalah 8.000. Nah, itu sebenarnya sebuah pernyataan sebagai pecutan teman-teman. "Woi buktikan dong," katanya, "kalau mau bermain," gitu kasarnya gitulah. "Yo kalau mau bermain di di Indonesia," gitu kan. "Ayo," itu kan, "taikin sampai ke 8.000," istilahnya kasarnya seperti itulah. Berarti kan masih ada power juga teman-teman si BEI itu ya, untuk memaksa poin itu masuk gitu teman-teman ya. Dan terbukti ya 3 hari ke belakang ini si poren sudah net buy, ditambah lagi 3 hari ke belakang ini pun sejak tanggal 5 Agustus ya cenderung dia, sudah masuk. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang market maker, ya dia juga akan memberikan peringatan, pastinya ada deal-deal-an nih gitu kan. Makanya apa nih dealnya ya? Apakah ada keputusan yang dicabut atau apa gitu teman-teman ya. Kita lihat aja nanti ke depannya apa deal-deal-annya apa nih gitu kan, berita apa nih yang, menjadi kebijakan market maker tapi, melonggarkan atau kebijakan BEI yang melonggarkan market maker untuk, bisa istilahnya bergerak lebih bebas lagi di, emiten-emiten yang mereka gerakan gitu kan. Model kemarin aja kan, eee, di seorang ketokohan gitu kan, ketokohan yang ada di BEI kita gitu kan, di emiten-emiten kita, bursa kita, ingin melakukan buyback tanpa RUPS ya, akhirnya dikabulkan. Nah mungkin gini market maker ini juga, ayo gitu kan, mau apa gitu kan. Dan banyak yang bergeraknya itu kan yang net net buy-nya itu kan, hampir, semuanya emiten-emiten yang, eee, ketokohan teman-teman ya, untuk net foreign buy-nya ya. Terutama ada plat plat merah juga gitu kan, plat bank ini juga sudah mulai naik gitu kan. Terus, kebanyakan itu ya, kayak Cuan, AMMN gitu, milik-milik ketokohan, MTEK itu milik ketokohan juga teman-teman ya. DSSA juga milik ketokohan, hampir TPIA, plat merah teman-teman ya, itu milik ketokohan semua teman-teman ya. Oke, tapi rata-rata yang digerakkan adalah, emiten-emiten tuh Kebig teman-teman ya, ketokohan juga gitu kan, Buka juga kan grup MTEK juga, memberikan kontribusi lah teman-teman ya. Tapi kebanyakan yang antara ketokohan dan plat merah teman-teman ya. BRI, BBCA, terus Pegas teman-teman ya. Apalagi itu JSMR itu kan, milik PGO gitu kan, itu kan milik istilahnya milik, plat merah ya. Terus ada milik konglomerat juga gitu kan, kayak emiten-emiten SRTG gitu kan, itu kan milik-milik ketokohan juga gitu kan. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk IHSG kita, mudah-mudahan, sebelum tanggal 17 Agustus 8.000 lah teman-teman ya. Saya pikir sih besok lah mungkin ya. Nah ini yang jadi masalah itu, habis ATH mau ngapain nih si bandar forennya teman-teman, itu yang harus kita, kejar itu. Apakah mau mau ngerek emiten BBRI, BBCA sama BBNI, 4 bank ini mau dikerek atau malahan dilongsorin lagi gitu kan. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Tidak serta-merta mereka memakan barang ataupun makan, masuk lagi ke IHSG kita, ya cenderung pasti ada yang harus ditukar gitu kan. Oke BBRI ya, sip BBRI keren. Pas di tanda kenaikannya dan pas menutup gapnya dan pas sedikit lagi menyentuh MA 200-nya. Satu kali lagi ke tanda ini baru tanda kenaikan. Jadi tanda kenaikan baru dijemput 40-80,
tanda kenaikan 4230 dan targetnya ada di angka 4460. Itu targetnya. Mudah-mudahan sehabis target tidak turun lagi dari MA 200-nya. Mungkin bulan ini adalah saatnya BBRI manggung. Kalau terjadi kenaikan di atas MA 200 dan dia tidak mau lagi turun dari MA 200. Dan hari ini 405,7 miliar ya poren masuk ke si BBRI. Kita cek porennya ada si AK, si AK keren teman-teman ya. Kita lihatin si AK, ZP sama si BB sama si OCBK juga ikut campur ya untuk memaaf harga. Nah, mudah-mudahan broker-broker yang keren teman-teman ya, yang sering memaaf harga kayak AK, BB, BK terus konsisten ya untuk ngambil lagi barang-barang dari si RX lagi nih. Si RX belum habis-habisnya jualan ya. Oke, BBRI bagus ya. Pas saya hapus ya tanda kenaikan ya. Karena sudah dilewati dengan body ya. Sip. Nah, saya kasih tanda nih penurunan. Nah, nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting kita sudah tanda-tanda penurunan sudah saya bikin. Bila tanda-tanda penurunan tidak ada yang kejemput, berarti kalau ke A1 mungkin aman gitu kan, kedua aman. Nanti kalau sudah mulai ke tengah sini masih aman gitu kan. Nanti kalau sudah mulai tidak aman, oke, jadi warning teman. Hati-hati dia mau melanjutkan penurunan kembali gitu ya. Lanjut, habis BBRI kita cek BMRI. BMRI. Ya ada yang nanyain enggak teman-teman ya BBRI teh? Oh DJ, mantap, harus sabar sabar betul. 3S ya. BBRI baca udah hijau-hijau, royo-royo ya, betul teman-teman ya. Terus untuk BBNI ada yang nanyain, sekalian dibahas. BMRI tidak ada juga. BBCA sip, berarti 4 bank emang sering dibahas, nggak jadi masalah teman-teman ya. BMRI up dengan terpaksa memakai gap juga sama teman-teman, cuman ini gap up tapi masih ada dorongan ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi ya. Nah, itu tanda kenaikannya ya. Tanda tanda penurunan hanya di level 4710 dan BMRI dibuang teman-teman sama bandar porennya ya. 193,1 miliar ya. Dan si bandar lokal pun ikut ngebuang. Jadi dia sengaja teman-teman ya, biar mungkin jika terlalu banyak gap itu bisa jadi seperti itu. Jadi pas penurunannya nanti tidak terlalu dalam gitu ya untuk koreksiannya. BMRI agak sedikit jauh dari MA 200-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan didekatkan ya. Tapi sayang banget ya si bandar porennya malah net sell ya. BK ya keluar, ZT masuk sama si BB. AK malah keluar di si BMRI ini ya. Nah, ini targetnya baru kesentuh aja tadi ya. Mudah-mudahan sih besok sih ada, walaupun koreksi dikit lah teman-teman ya. Mudah-mudahan tanda kenaikan bisa dilewati dan tanda penurunan masih di angka yang 4730 tidak berubah. Sayang banget ya si BMR ini malah ditinggalin sama hari ini aja sih, mudah-mudahan besok enggak gitu ya. Ya lihat BBNI, BBNI pas melewati tanda kenaikan itu. Oh, target ini teman ya. Di si BBN ini target. Sip, targetnya sudah tercapai dengan baik, baru satu target tercapai. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut ya, terus yang cuan teman-teman ya. Target selanjutnya ada di level 4.800, tapi tanda kenaikan harus dilewati dulu nih ya, dua nih. Ada tanda kenaikan 2 plus 1 sini nih. Ini si kepala merah nih tanda kenaikannya. Mudah-mudahan tanda kenaikan terus dilewatin dan per hari ini kecil ya, 8,1 miliar si poren keluar ya. ZPYU DP masuk, UCBK sama si AK keluar ya. Aduh, cuma si BB doang, cuma sedikit doang ya. ZP yang masuk banyak teman-teman ya. Bandar lokal yang masuk, nah, ini bandar lokal ada yang masuk ya di sini. Ada siapa bandar lokalnya? Oh, jadi bandar lokal. Jadi si BK ini masuk ke bandar lokal nih, BKLBB-nya teman-teman ya. Jadi masuk dari jalur bandar lokal teman-teman ya. Kan ini emiten sebenarnya broker foreign teman-teman ya. Tapi masuk ke lokal teman-teman ya. Berarti dia punya rencana lain nih di si BBNI ini. Oke, BBRI sudah, sekarang BBCA teman-teman ya. BBCA.
BBCA pas banget di tanda kenaikannya, saya pindahin ke depan aja ya. Jadi sebenarnya belum ke jemput teman-teman ya, baru kesentuh aja karena tidak sama body, maka saya pindahin aja ya. Tanda penurunannya di sini. Mudah-mudahan besok hanya sampai tanda penurunan aja walaupun ada koreksi. Dan sedikit lagi ya si MA200-nya nih. Targetnya di atas MA200 sedikit ya si BBCA ini ya. Nanti target saya di sini nih. Nah, di targetnya di sini tanda kenaikan sudah mulai disentuh dan tanda kenaikan saya pindahkan. Dan per hari ini 276 miliar ya si foreign masuk. MA pun sudah mulai bagus, sudah mulai dead cross, sudah golden cross ya. Artinya hanya walaupun dia cenderung koreksi sebentar, masih cenderung aman dan cenderung uptrend. Dan ini targetnya adalah gap teman-teman, sini nih, ada gap ya. Nah, mudah-mudahan sebagai pertanda baik bisa mencapai MA200 lah teman-teman ya. Jadi ada yang sudah dua yaitu BBCA sama BBRI yang sudah mulai dekat teman-teman ya. Oke teman-teman, yang ngambil sini siapa nih untuk forennya? BK ya, sama si BB masuk, RX, si RX masuk di sini ya. Sama si AK keluar, si AK masuk di BBRI, keluar di BBCA, dan BK sama si BB masuk RX, keluar di BBRI, dan masuk ke BBCA teman-teman. Dan secara penguatanmu sudah mulai baik ya. Selama dia berada dari bulan apa nih? 2 bulan Mei ya. Dari bulan Mei terus dibuang sampai akhir tanggal 4 Agustus akhirnya ya. Dan setelah itu dia baru akumulasi ada sedikit pembuangan. Dan 3 hari ini akumulasi total teman-teman, lumayan gede teman-teman ya. Untuk si BBCA ini. Makanya masih si asing net buy-nya lumayan ya. Oke teman-teman ya, target selanjutnya untuk BBCA sekali lagi di angka 9425. Itulah targetnya, berarti di atas MA200-nya. Apabila tidak sanggup melewati MA200 berarti 17 Agustus hanya sampai MA200 aja teman-teman ya. Makanya lihat besok nih BBRI ini mampu nggak dia untuk beranjak dari MA200 dan tidak turun lagi ya. Oke teman-teman, sudah ya 4 bank. Maka kita akan bahas dari teman kita BBTN ya. BBTN. Sebentar, saya baca komentar ya. Ini komentar mumpung lewat teman-teman ya. Terima kasih atas attention-nya. Berarti apa kira-kira bagaimana untuk dividend investing? Banyak orang yang bilang katanya milik ini dia sebaiknya dijauhi. Kalau dari milik Bandar Mas sebenarnya teman-teman ya, cenderung jadi ngebahas lagi ya. Nanti kita bahas lagi deh. Jadi kalau setiap komentar tuh harusnya emang BBTN ya. BBTN itu ada yang menanyakan bahwa BBTN katanya tolong disatuin sama 4 bank gitu kan. Saya saya juga sudah ada rencana, ada beberapa bank yang akan saya bahas. Yang kemarin bicarakan itu ada BBTN, BTPS, mungkin teman-teman ya Bang, BTPN Syariah, terus BRIS-nya ada BBYB, dan mungkin satu lagi Arto deh teman-teman ya. Kalau nggak dari bank kecil teman-teman, dari bank digital gitu ya. Mungkin dari bank digital Arto sama apa tuh ya, bank digital teh yang BBRI itu apa namanya, Agro ya. Ada bank digital. Nanti BBCA tuh teman-teman mau listing bank digital teman-teman, banyak peminatnya tuh biasanya tuh. Oke, BBTN. Tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik. Nah, kalau teman-teman lihat video terakhir saya mungkin tentang BBTN ya, yang di bawah teman-teman ya, masih 2 nih, pencapaian sudah 2. Nah, ini ada tanda kenaikan juga 1. Nah, ini targetnya di angka 1410 itu targetnya. Saya bikin tanda penurunan ya di level sini nih. Ini masih aman. Sekarang posisi uptrend MA10, MA20, MA200 semuanya di bawah candle, didukung dengan Bandar Foreign akumulasi 20,7 triliun miliar. Ini akumulasi terbesar dari bulan April ya, akumulasi terbesar dari bulan April. Untuk bandar lokal cenderung dia ngikutin candle, ketika candle naik ikut candle naik, ketika turun ikut turun, berarti bandar lokal terus memanipulasi harga. Yang menjadi manipulator harga adalah bandar lokal. Jadi cenderung ini adalah istilah yang mengendalikan bandar lokal teman-teman. Pas foreign masuk didorong lagi, berarti ada bantuan dari bandar lokal sama foreign, cenderung ada kenaikan. Pas di tanda kenaikannya sudah 2 tanda kenaikan dilewatin, tinggal 1 lagi dan tercapailah targetnya di angka 1410.
Nanti kalau sudah 140 tercapai kasih tahu saya teman-teman untuk BBTN ya. Kita cek di sini BBTN posisi di mana? Posisi di mana? Nah, masih murah, teman-teman. Murahnya kenapa? Di bawah harga tengah. Nah, ini kita besok nih lihat ya. Untuk HW-nya nih, HW itu harga wajar ya. Mudah-mudahan keburu ya besok ya. Ini 5.43 teman-teman. Kondisi masih murah dari harga tengah ke bawah. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ke level 1518. Apabila sudah mulai diuji dan sudah mulai bisa lepas ke angka 1580 lebih 1 tick, berarti sudah mulai uptrend, akan di up ke harga yang lebih tinggi karena secara MA pun sudah memenuhi syarat untuk di up teman-teman ya. Bahan aloka, bahan apuran akumulasi kemarin juga Smart Money sudah mulai masuk, secara TA pun mendukung untuk bisa di up ya. Oke, BBTN sudah dibahas ya, mudah-mudahan teman-teman yang nyakut cepat kejemput dan yang menunggu dari bawah saya pikir sih sudah mulai cuan teman-teman ya. Bersyukur dengan apa yang didapat, maka teman-teman akan ditambahkan rezekinya. Lanjut ke Goto teman-teman ya. Ini Goto sempat libur nggak dibahas ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini dana udah di Brogasdor ya, laporan kuartal itu minus terus, orangnya kurang kompeten. Goto malah minus ya Goto ya. Coba cek Goto. Jadi Goto itu teman-teman ya, minusnya aja foreign itu cenderung akumulasi teman-teman ya, apalagi sudah plus gitu kan. Kita cek teman-teman ya, Goto minus terus. Dia selama 5 tahun 6 tahun bakalan untung teman-teman ya, terus ya dibakar. Nah, Goto sudah mulai berkurang untuk ruginya ya, dari 1,8 triliun teman-teman ya ke level 297 miliar, artinya berkurang. Ingat ya, sudah mulai per kuarter berkurang. Perhatikan, 3,2 triliun ke 1,8 triliun. Penurunannya luar biasa. Dari 1,8 triliun ke 297 miliar. Tadinya triliun jadi miliar. Jadi berapa tuh? Berapa persen teman-teman tuh ya turunnya ya. Luar biasa kan? Coba 291838. 297 ya. Cuma 6. 297. 297 di 1838. 1838. 16, 20 berarti sekitar 84 ya teman-teman ya. 84-an kan? Bukan 83% teman-teman. Menurunnya 83% ya. Sangat luar biasa kan? Dari rugi 1,8 triliun sekarang 297 miliar teman, berarti kan cenderung bagus teman-teman. Nah, saya suka bilang, oke, net income menurun, tapi kayak revenue jangan menurun. Itu kuncinya sebuah usaha, teman-teman. Kalau perlu revenue terus grow, terus bertambah, teman-teman. Jadi nanti setiap kerugian itu bisa dipangkas, kerugian bisa dipangkas dari revenue yang meningkat. Ini revenue meningkat 368 ke 4,3, artinya sangat meningkat, lumayan, teman-teman, drastis juga gitu kan. Bahkan dari 2023 3,5 ke 3,6 meningkat. Ini 3,3 ke 4,079 ke 4,2. Artinya cenderung bagus meningkat di sini, teman. Jadi secara penjualannya keren, berarti keren juga teman-teman ya. Nanti dengan sedikit demi sedikit revenue semakin bertumbuh, net income-nya juga nanti semakin berkurang kerugiannya. Nanti mungkin di tahun berikut lah teman-teman ya. Ini kan sudah mulai berkurang berapa persen mungkin di tahun 2026. Nah, mudah-mudahan nih minimal plus 1 juta ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting revenue-nya bertambah dan bertumbuh teman-teman ya. Oke, secara LK sebenarnya semakin membaik. Goto, nah kebetulan sekali saya tidak punya tanda kenaikan. Nah, sudah dikasih tanda kenaikannya fix teman-teman ya, ini adalah tanda kenaikannya dan dia akan melaju ke atas lebih baik lagi ya. Nah, ini kabar minusnya si Goto itu teman-teman ya. Ternyata tidak direspon baik ya sama si Badar Foreign ya. Malahan net sell teman-teman ya.
AG, AKR, XZP, tapi ini ya broker yang keren yang belum keluar nih. Ya malah BB masuk nih sedikit ya. IEU malah masuk teman-teman nih. Di Porennya malah masuk. Nah di MG si domestiknya si MG masuk nih. AO masuk teman-teman. IEU masuk nggak ya? IEU sedikit amat. Si BB mana si BB? BB malah keluar ya. Aduh BB keluar lagi ya. Tapi di Poren si BB masuk ya. Gantian lah teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend ya. Ya, dikit lagi jemput lah MA 200-nya teman-teman ya. Ini babak berikutnya kalau sudah mulai menembus MA 200 tanda naik ini bukan target, tanda kenaikan 74 ya. Ini target kecil ya. Ini baru targetnya di target keempat teman-teman di angka 88 ya. Ya teman-teman, walaupun ada pembuangan dari seorang Bandar Poren tetapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Itu masih baik teman-teman ya. Nah teman-teman seperti itu ya, ini masih baik teman-teman, pembuangannya sedikit aja. Bandar lokal pun sudah membaik terus ya, dia terus akumulasi. Karena ini antara bandar lokal sama Poren cenderung dia emang punya kekuatan besar teman-teman ya. Walaupun bandar Poren jualan, tapi si bandar lokalnya mampu untuk istilahnya mampu untuk mengimbangi penjualan dari seorang bandar Poren untuk di Goto ini. Dan ketika bandar lokal jualan, bandar Poren pun sudah mulai mengimbangi untuk mengambil barang-barang daripada bandar lokal. Seperti tukar-tukaran, emang siklusnya seperti itu teman-teman. Dibiarin aja. Mereka belum baru beberapa bulan ini seiring sejalan di sini nih. Dari bulan Juli ya tanggal 4 seiring sejalan teman-teman ya. Jadi buat bandar masuk, bandar Poren masuk, ikutan juga bandar lokalnya masuk. Sudah mulai seiring sejalan. Itu pertanda baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto bagus ya. Yakin teman-teman 8 bahkan mungkin nanti ke depannya ya bisa di tahun 2026 ketika sudah mulai plus 1 jutaan itu kan kuartal 1 kan, sekelas Goto untung 1 juta juga luar biasa teman-teman ya. Berarti kan revenue-nya semakin meningkat. Gitu teman-teman ya, untuk Goto. Lanjut ya, ikan sekarang teman-teman, ikan. Ini punya teman kita nih, Goto sudah ikan. Ikan dari Bro Nizam ya, 9899. Emiten ikan, salam sukses buat. Makasih ya Bro atas doanya ya. Ikan pas banget di targetnya teman-teman ya. Pas banget di targetnya, saya bilang tercapai dulu, S1 tercapai dulu. Ini pencapaian buat teman-teman luar biasa, berarti kan teman-teman sangat bagus teman-teman ya untuk pemilihan emitennya ya. Ini tanda penurunan, saya bikin lagi di sini ya. Nah ini kan ada seekor merah ya, biar teman-teman memudahkan. Oh berarti kalau tidak turun aman teman-teman ya. Tanda kenaikannya di level 156, di angka 194, dan target selanjutnya di angka 248. Semakin meningkat nanti kita ke atas lagi ya. Usahakan sampai sini aja dulu ya. Dan per hari ini bagus, si Bandar Poren sudah masuk 420 juta aja nggak jadi masalah. Di sini terdeteksi YP teman-teman yang menjadi Bandar Porennya. Terus di sini teman-teman kan sudah pada masuk nih teman-teman ya. Tapi di sini ada PD nih teman, PD, FZ, GR, YU ya sudah masuk. Walaupun teman kita yang memimpin, tapi di bawahnya itu masih ada broker yang disinyalir sebagai bandar. Dan per hari ini pun si bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 30 Juli. Terus-terusan diambil dan tanda penurunan pun belum satu pun yang terjemput. Artinya masih posisi uptrend. Oke teman-teman, bandar Poren masuk, bandar lokal masuk. Terjadilah kenaikan, mudah-mudahan bisa sampai ke target kita angka 242. Kalau ada koreksi-koreksi dikit, nikmatin perjalanannya. Selagi dia tidak jebol area MA 20 masih posisi aman, teman-teman ya. Oke, untuk ikan dengan posisi-posisi. Kita harus tahu posisi, teman-teman. Kenapa? Oh, berarti saya sudah mulai bisa take profit. Nah, ini punya target di angka 246, teman-teman. So, kalau sudah mulai break 246, sudah menanti nanti kenaikan yang kita periksa lagi di sini ya. Nanti targetnya sampai sini aja dulu ya. 443. So, cenderung bisa break di angka 43234 di sini nih. 248, 243 ya. Cenderung dia akan melanjutkan kenaikannya. Soalnya ini saya masih meneliti teman-teman ya, emiten-emiten itu yang apakah di atas 50, apakah di atas 30 yang menyelip bandar. Tapi kalau yang di bawah 20 itu masih milik fundamental. Saya banyak istilahnya si emiten itu yang PR rasionya rata-ratanya 11, tapi milik fundamental, teman bisa di up ke angka 21, 25. Karena banyak emiten-emiten yang berfundamental baik itu
PR ratio-nya itu di atas 29, di atas 30 teman. Ada yang berdasarkan fundamental, pas dihitung fundamentalnya berarti hampir sesuai. Jadi tidak terlalu jauh lah teman-teman dari fundamentalnya. Gitu teman-teman, makanya ini saya masih apakah di atas 50, apakah di atas 30 dulu nih, kita kesortir lagi ya. Sembari berjalan aja. Di sini kan kita belajar sama-sama teman-teman ya. Biar kita menentukan, oh berarti kemarin kan batas saya itu untuk bandar itu kan sekitar 50. Ternyata banyak emiten-emiten yang tidak sesuai dengan fundamentalnya di atas PR rasio 30 ke atas. Ternyata masih dikuasai sama bandar berarti untuk 30 teman-teman ya. Bahkan untuk PR rasio lebih ke 100 itu kan, untuk harga tradingnya 100 bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk si ikan bagus ya, secara isian bagus. Nanti targetnya yang terdekatnya juga di sedikit lagi ya. Tanda kenaikan 158 sudah disentuh, dan di angka 19 tanda kenaikannya juga, dan targetnya di angka 242. Itu targetnya teman-teman untuk ikan ya. Lanjut ada BNBR teman-teman ya. Makasih yang sudah membahas yang berkomentar tentang ikan ya. BNBR. Berarti ini penyertaan teman. Jadi ada teman kita yang membahas dua ya. BNBR FCA kelas 1 ini milik Mr. Bakri teman-teman ya. Nah ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai akumulasi dengan baik dari tanggal berapa nih? 7 Agustus teman-teman ya. 7 Agustus sudah mulai akumulasi lagi. Dan sekarang di 42 ya. Nah saya pikir sih dikit lagi lah ke angka 50 teman-teman ya. 42 tinggal berapa poin lagi tuh? Tinggal 8 poin lagi. Mudah-mudahan banyak emiten-emiten FCA yang dikeluarkan daripada FCA tahun ini ya. Menjelang akhir tahun mudah-mudahan sudah pada keluar daripada FCA teman-teman ya. Itu biasanya di up, nanti setelah keluar, setelah bebas daripada FCA, hati-hati ya. Dia sering diturunkan dulu baru di up kembali teman-teman ya. Oke, untuk BNBR bagus ya isiannya. Kalau Bandar Poren biarin aja, emang dia pingin keluar teman-teman dari saham FCA, keturunan FCA yang di angka 50 ya. Nah, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, keren teman-teman ya. BNBR sudah mulai keren, targetnya 51, 52 aja, tapi tidak kemana-mana ya. Biarkan dia berdiam diri di situ. Oke, kita lihat BNBR ini milik ketokohan teman-teman. Kalau sudah ketokohan udah aman sebenarnya. Ya ini 20, PRS-nya 20 teman-teman ya. Oke, untuk BNBR seperti itu ya teman-teman ya, bagus ya. Akumulasi porennya, bandar lokalnya bukan poren, bandar lokalnya keren ya. Oke, kita lanjut ada ASHA. Ini dari teman kita ya, ASHA. Dari Bro Cinta Stepan ya, 3297 ASHA. ASHA itu kan FCA juga ya ASHA ya. Ini pabrik ikan ya. Wis, ASHA ini bagus banget nih. Bertolak belakang. Jadi si candlenya bagus ke atas, tapi bandar lokalnya malah keluar teman-teman ya. Berarti keren nih. Ya, bandar lokalnya keluar, tapi si emiten ini di up teman-teman ya. Cuman hari ini dia dibikin tanda kenaikan aja gitu kan, tidak up sampai ke level selanjutnya gitu ya. Di sini nih emang si ASA ini sudah diambil nih, berarti sudah diambil gitu ya. Pas di sini nih pas bulan 20 Juni ya, terus turun naik lagi, turun lagi. Dan terakhir turun naik dikit, turun naik dikit. Jadi si ASA ini harusnya benar-benar ya bandar lokalnya ya. Ya tuh di FCI ambil aja barangnya gitu, kalau mau jualan nanti angka 50-51 gitu ya, pingin kita teman-teman ya. Cenderung dipermainkan di ASA ini di harga FCI ya, berarti belum ada keseriusan yang signifikan dari seorang market maker tidak mau keluar daripada FCA-nya. Mungkin dia lagi ngumpulin dana dulu teman. Jadi dia ngambil maaf harga dulu, jualan dulu di FCA. Nanti ada dana lagi, akumulasi lagi di harga atas lebih tinggi lagi. Nah, mungkin akan menjalankan seperti itu. Jadi dari bawah diambil, jualan di atas. Nanti diturunin lagi untuk sampai jualan, dapat dana, ambil lagi untuk harga di atas. Yang benar-benar dengan cara seperti itu, mungkin dananya terbatas ya. Tapi nggak mungkin juga ya, ini strategi dia teman-teman. Strategi dia untuk mendapatkan barang dengan jumlah yang banyak tapi murah teman-teman ya. Sudah mulai bagus secara TA, sudah mulai bagus ya. Targetnya 50-51 aja untuk FCA kelas 1 teman-teman. Yang penting dia bebas daripada FCA dulu deh gitu ya. Oke, ASA seperti itu ya. Jadi sekarang candle EMA sebelum menghadap ke atas sudah uptrend, tapi secara buangan cenderung dia dibuang teman barangnya. Tapi tenang aja teman-teman, ini berarti secara candle kan secara harga naik teman-teman. Jadi dia
punya yang namanya strategi juga gitu ya. Lanjut, emiten apa tadi teh? ISEA ya? ISEA. ISEA kan. Ini ISEA teman-teman pada marah-marah kan ISEA kan. Lama banget katanya di up-nya gitu kan. Dari Bro Ahmad Rahman ya, SIP. Dibahas lagi saham ISEA, semoga sehat selalu bersama kami. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. ISEA. Nah, ISEA ini CP nih, biang kerok emang CP teman-teman ya. Tapi sebiang kerok biang keroknya CP teman-teman ya. Kita cek untuk lokasi dulu. Tidak digocapkan ya, digocapkan di sini. Oh, digocapkan. Tapi digocapkan dipantulkan kembali ya. Tidak terlalu lama lah teman-teman ya. Tidak terlalu lama tapi gocap. Artinya sia-sia yang terjadi di saham gocapan di angka 50-51 teman-teman ya, karena kembalinya ke angka 50-51 kan. Ada yang kembali di 50 lurus, ada yang kembali di 50-51. Jangan dijagain di situ. Ini saya juga teman-teman lihat si saya ini harusnya up saya bilang ini. Cuman ini nunggu apa gitu kan, nunggu momen padahal momennya tepat saya bilang gitu kan. Momen pembebasan teman-teman 17 Agustus. Nah, untuk si SEA ini tanda penurunan belum lewati. Kemarin ada bikin tanda penurunan tapi langsung dibikin gap, bukan gap, dibikin doji-doji. Dia tidak mau up lagi, tidak mau meninggalkan jejak penurunan, malah diturunin ke bawah dikit dengan cara didorong teman-teman ya. Di sini saya tidak punya tanda kenaikan, posisi masih aman karena masih di atas MA 200, maaf, di MA 10, MA 20 sampai MA 200, dan tanda kenaikan ada di angka 107 dan targetnya 113 dulu ya. Ingat ya teman, target ISEA itu 113 dulu. Ini punya target sampai ke level atas atau ketika listing. Jadi dia punya ini kan baru di up sedikit teman, 3310 sampai di angka 503 ya ISEA ini. Jadi targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Coba tiga teman di harga sini aja nih. Di 270 itu kan banyak gap. Di sini ada banyak gap teman-teman. Ya, mungkin targetnya gap aja dulu ya. Nanti setelah gapnya dilewatin baru kita bicarakan lagi. Nah, posisi sudah mulai uptrend ya. Wah, ini mah tinggal didorong satu kali lagi ke 114 teman-teman ya. Cenderung akan baik ini. Untuk tinggi kalau harga tengahnya berapa sih ini? 270-an ya. ISEA bagus hari ini, ada pengambilan dari seorang bandar Poren. Mana Porennya? XA Poren. Ye, XA Poren. Sedikit amat ngambilin cuma 5 juta doang teman-teman ya. Ya, Porennya kurang banyak ngambilnya. Tapi yang salut itu LG sudah masuk nih walaupun sedikit ya. LG, MG, YPAI keluar sama si KXL, KI juga keluar. Tapi sini MC LG sudah masuk nih walaupun sedikit ya. Ya mudah-mudahan sih bagian daripada bandarnya ya. Tapi sini terdeteksi emang si bandarnya keluar teman-teman ya. Ini untuk Y-nya si CP. Si AT juga bagus teman-teman, kalau dia istilah mengebandari sebuah emiten ya bagus si AT itu ya. Oke teman-teman, target untuk area 107 sama di angka 113 itu targetnya. Dan bandar Poren walaupun masuk hanya sedikit aja, cenderung dia seperti retail juga kayaknya nih, ngumpulin barang doang terus jualan di atas ya. Tidak ada upaya untuk memaaf harga gitu teman-teman ya. Ya kalau dengan modal istilahnya 19 juta teman-teman itu juga banyak yang modalnya lebih daripada ini gitu kan. Gitu teman intinya. Berarti ini porennya bukan poren yang bisa membantu untuk memaaf harga untuk si asing. Cenderung dia hanya mengandalkan dari bandar lokalnya ya. Bandar lokal sudah masuk sedikit demi sedikit, dia juga belum keluar. Walaupun keluar hanya dibertahan aja supaya tidak terlalu naik teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk ISEA seperti itu ya, walaupun sedikit daripada poren, tapi lumayan lah teman-teman sebagai penghibur ataupun sebagai pemanis aja bahwa poren sudah mulai masuk. Ini yang paling gak malah ini smart money-nya teman. Ketika smart money ngumpul terjadi boom ya. Nah, makanya nih nanti kalau smart money ngumpul lagi bisa keren teman. Saya pikir ke tanda kenaikannya ataupun ke targetnya bisa teman-teman ini CSA ini. Targetnya bisa aja harga gap aja teman-teman ya. Targetnya gap aja. Oke teman-teman, untuk si ICA seperti itu ya. Lanjut ada KRYA teman-teman ya. Dari Bro Ing Herawati, sis Iing Herawati ya, 5715. Bahas KRYA tank.
Makasih ya atas doanya juga ya. Dari Bu Alfian, isu laba buat akuisisi KRIA. Bagaimana buat kedepannya laba masih disuspend? Arahnya bakal kemana? Laba kita gini dulu deh. Kita copy paste dulu sini teman-teman. Kita bahas KRIA dulu ya. Nah, kita tulis di sini laba. Baru kita pindahkan ya. Nah, jadi kita baca nanti pas. Kan di sini pasti kalau ketika tulis laba punya teman kita sudah nggak kebaca gitu kan. Di sininya kan. Makanya labanya kita simpan dulu. Baru kita akan cek dari keterangan yang di sini ya. Jadi kita bahas KRIA-nya dulu. Terlepas daripada akuisisi, isu-isu teman-teman ya. Dengan lukisan market maker semuanya sudah terbentuk. Contoh ada isu seperti ini, teman-teman ya. Karya sudah naik duluan, tapi perhatikan nih. Sideway-nya atas ini ternyata lagi ada pembuangan dari seorang bandar lokal, ya. Sideway atasnya ini lagi ada pembuangan dari seorang bandar lokal. Dia sudah mulai bagus jualannya, udah keren banget, teman-teman ya. Terus Bandar Poren sudah mulai masuk 1,2 miliar. Nah, ini kan walaupun sedikit tapi gede ya. Beda seperti ISEA ya. Tinggi tapi sedikit dananya. Kalau ini KRIA ternyata dibuang sama bandar lokal, diambil sama Bandar Poren. Kita lihat untuk Poren ada Q, A, CC, BK. Ini broker keren semua. Ada si AK juga di sini teman-teman ya. Saya pikir sih dia mampu bertahan lah teman-teman ya. Kita hapus dulu tanda kenaikannya. Tanda kenaikan 2 sudah mulai dilewati. Kita bikin tanda penurunan biar kalau terlewati cenderung dia akan turun. Kita akan tandakan kenaikannya. Bila dia naik cenderung dia akan, bila sudah melewati tanda kenaikan cenderung dia akan uptrend teman-teman ya. Tinggal butuh ngebreak 1 poin aja di angka 3116. Sini nih. Nah, 330 deh teman-teman ya. Itu sudah ngebreak bersama dengan sumbu-sumbunya teman-teman. Itulah tanda kenaikannya. Kemarin sudah mau siap, MA10 sudah mulai berada di bawah candle, tapi hari ini dia dipaksa turun ke bawah lagi, tapi meninggalkan jejak kenaikan di angka 266-nya. Dan per hari ini pun si bandar lokal keluar, tapi poin masuk bagus teman-teman ya. Ini banyak PR yang harus dikerjakan, biarin aja menjadi PR nanti masa depannya. Kita cek untuk KRIA. Ya, masih ada potensi ke harga tengah teman-teman ya, ke angka 347. Kalau saya cenderung targetnya tengah 346. Ya, udah nggak ada lagi target teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai tercapai saya bikin lagi targetnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cenderung membaik ya ini ya. Yang penting tidak lepas daripada harga yang saya gariskan di angka triple 2-nya. Cenderung dia masih aman untuk melakukan sideway. Cuman ini sideway atas tidak ada pengambilan dari seorang smart money-nya nih. Tuh teman-teman, tipis teman-teman ya. Ini kalau ada smart money yang akumulasi di sini, wah ini bisa berperang lagi sama si bandarnya teman-teman ya. Tapi kabar baiknya walaupun dibuang sama bandar lokal, bandar Poren sudah mulai masuk. Lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan besok sampai ada di tanda kenaikan ataupun lepas sedikit dengan body ya. Di angka 308 plus sedikit aja nggak jadi mas, sampai sini aja nih. 350 lah teman-teman ya. Biar tanda kenaikan. Cuman di sini sudah si KRIA teman-teman ya. Saya sudah tidak punya target lagi ya. Harus dicari dulu targetnya. Habis lepas dari sini kita akan cari lagi targetnya ya. Oke, harga pun sekarang masih posisi di bawah harga tengah, artinya cenderung masih agak murah dikit lah teman-teman ya. Oke, posisi sideway atas, sekali lagi posisi sideway atas, bandar lokal keluar, bandar Poren masuk dengan lumayan masuknya, dengan net buy-nya teman-teman 1,2 triliun, maaf miliar, 1,2 miliar, dan posisi MA200 lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Dan nanti untuk setelah tercapai target yang di angka 346-nya akan kita bahas lagi untuk target selanjutnya. Oke teman-teman ya, KRIA sudah. Kita lihat PSAB. PSAB ini penyertaan atau apa nih? Oh, ada yang nanya ya dari Sis Kristiani Mayadani ya. Makasih sudah dibahas PSBA, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Makasih ya Sis ya. Terus dari Bro Ucok Sarjono, PSBA sehat selalu, amin. Makasih ya Bro atas doanya.
Saya pun berdoa semoga dari Bro Ucok dan Sis Kristina dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu yang penting. PSAB diirisnya tipis-tipis ya teman-teman ya. Ini yang suka bikin ini mau di-up lagi apa enggak, di-up lagi pasti begitu teman-teman. Dan teman perhatikan, kelongsoran PSAB ini ternyata sambil ngebuang. Bandar lokal itu sambil ngebuang, bandar foreign pun semakin membuang. Kenapa dibuang? Ada yang nerima, sudah pasti teman-teman ya. Siapa yang nerima? Nah ini lumayan nih, broker ini broker keren juga nih, AI, RF, ini broker keren. Jadi pembuangan ini ternyata ada yang nampung. Tanda penurunan saya belum dilewatin kan, tanda kenaikan saya sudah dilewatin, cuman dia diturunkan kembali. Kita cek apa di sini ada tanda kenaikan atau penurunan. Nah sekarang sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Kemarin sempat dijebol karena ada area gap kecil di sini nih, ya dijebol lah. Terus dia bikin lagi gap kecil juga di atasnya, ditutup lah hari ini. Dan saya bikin tanda kenaikan di level sini. Nah harus ketutup nih ya. Nanti setiap tanda kenaikan berarti akan cenderung up ya. Dia harus bisa melewati gunung terkecil dulu nih, makanya harus bisa ke target ke angka triple 4. Nanti kalau sudah bisa situ harus bisa ngebreak area 14886. Nah itu mungkin tanda-tanda kenaikannya. Cuma sebagai informasi, Buana lokal sama foreign cenderung keluar per hari ini. Cuman Buana foreign per hari ini masuk, maksud saya teman-teman ya. Hari ini masuk 1,06 miliar. Kenalnya kecil tapi gede teman-teman. Ini berapa nih? 52 miliar teman-teman ya. 73 miliar. Dan per hari ini pun si domestik yang ambilnya broker bagus, AI, RF itu broker bagus. Terus untuk foreignnya ada si AK. Seperti biasa AK biasanya karakternya sama si CC. Suka memaaf harga, beli, maaf harga dan jualan. Mudah-mudahan terjadi demikian karena Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Ketika Smart Money berkumpul dengan baik, terjadilah kenaikan walaupun sedikit, terjadilah kenaikan ketika Smart Money masuk. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai targetnya ke angka 550, tapi jangan jauh-jauh dulu ya ke angka 442. Ini sideways atas tapi diiris tipis-tipis ya. Aduh, ini paling sedih deh teman-teman ya. Portofolio kalau diiris tipis-tipis itu. Kenapa sedihnya? Ini mau naik lagi jadi pertanyaan, teman. Tapi kalau teman-teman lihat dari posisi apa namanya? Brokernya ya, broker Pandapoya dan Loka cenderung kan masih jualan, tapi yang ngambil aja tuh bagus. Nah, apalagi hari ini si AK yang ngambil di poinnya dan dia masih bertahan di MA 200-nya. Nah, kabar positifnya itu dia masih bertahan di MA 200 dan tanda penurunan pun belum dilewati. Kalau kesentuh nggak jadi masalah. Yang penting jangan dijebol. Jebol terhanan terakhir itu di MA 200-nya. Mana teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman untuk di pundak catnya PSAB ya. PSAB ini emang dari sudah ke harga oper banget ya teman-teman ya. Jadi ini lagi diturun gunungin dulu ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Mungkin nanti kalau ada kenaikan pun biasanya tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih minimal ke level sinilah ya 446. Nah sekarang kan lagi dilongsorkan teman-teman, perhatikan di sini kan. Nih lagi di posisi turun gunung dulu. Nanti tunggu sampai betul-betul si emas sebelumnya di bawah kanal kembali tapi tidak meninggalkan jejak kenaikan penurunannya teman-teman ya. Karena si barang lokal sama si pun lagi jualan dulu. Mungkin nanti pas di MA 200-nya bisa ketemu si barang lokal sama si Poren sudah mulai ngambil. Tapi per hari ini sudah ada pengambilan dikit ya, walaupun dikit tapi lumayan lah teman-teman ya. Mungkin bisa di-up dikit lah ke angka 430 teman-teman ya. Ya teman-teman untuk PSAB seperti itu ya, sebenarnya kalau dulu itu saya pernah mengawal sampai target selesai teman-teman ya. Setelah itu terjadi pelongsoran kembali, dia udah saat ini kan lagi turun gunung dulu, biarin aja. Kalau teman nyangkut jangan di average dulu, semakin di average nanti teman-teman amunisinya habis, lebih baik tunggu dulu deh teman-teman ya. Tunggu dulu sampai betul-betul nanti redanya itu benar-benar reda teman-teman. Biarkan si MS10 bawah kemudian menuju ke atas dan cenderung si bandar lokal sama si isian kembali. Karena setiap isian mereka akan cenderung ambil dan pengambilannya tidak sedikit ya. Bisa di angka 77 miliar, 50 miliar teman-teman. Cenderung habis ngangkat dia baru jual lagi dikit-dikit. Seperti itu ciri khasnya seperti itu. Jadi ciri khasnya itu dia tuh ngambil sembari jualannya sembari berjalan turun teman-teman, yaitu ciri khas dari PSAB untuk saat ini gitu ya.
Ya teman-teman, PSAB sudah. Kita cek untuk Behit teman-teman ya. Behit dari Bro DHS 1995 ya. Behit, coba lihat Behit. Behit milik MNC, pasti ada bandarnya teman-teman ya. Ini kena FCA kelas 1 teman-teman ya. Dan bagus, sekarang sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Bandar forennya keluar, biarin aja bandar foren cenderung tidak berguna di harga FCA. Karena pingin bandar foren itu keluar kecuali bandar foren lokal. Nah ini sudah mulai bagus nih teman-teman pungutannya nih. Sejak tanggal berapa nih Bahit itu ya? Yang banyak, tanggal 10 Juli nih. Dia sudah ngambil banyak terus-terusan. Ada penjualan cuma 2 kali doang tapi tidak terlalu banyak, pengambilannya lebih banyak. Jadi emang yang berkuasa adalah bandar lokal di sini. Dan sudah mulai ngebreak ya MA 200-nya, MA 10 menghadap ke atas. Cuman tanda penurunan sama kenaikannya tidak akan saya tandain teman-teman ya. Kenapa? Karena masih di harga FCA. Nanti kalau sudah di harga normal baru akan saya tandain kembali ya. Oke teman-teman, Bahit sudah mulai bagus ya, pungutan bandar lokalnya bagus. Terus secara MA pun menuju ke atas, targetnya 50-51. Ingat ini MNC, yang namanya MNC itu punya bandarnya. Dan dia cenderung pasti di up, pingin punya harga semurah-murahnya karena ada bandarnya ya. Dan akan dijual di harga setinggi-tingginya. Ini strategi dari emiten MNC teman-teman untuk mengambil harga yang lebih murah lagi. Oke, untuk Bahit bagus ya. Lanjut, ada emiten apa? Dewa teman-teman, Dewa. Dewa dari Bro Mega Machine Channel RKTP ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman ya. Dari Bro Andrianus Rinaldi ya. Andrianus Rinaldi ya. PACK Dewa, saya tunda dulu ya PACK-nya, nanti kita bahas Dewa ya. Terus dari Mega Machine ya, request emiten Dewa. Baik, mohon maaf ya baru istilahnya baru dibahas kembali ya. Dewa. Oke, Dewa. Ya, Dewa. Wis, tanda kenaikannya dilewati ya. Iya, betul teman, tanda kenaikannya dilewatin satu. Nah, ini tanda yang jauhnya sudah dilewati dengan sudah tercapai targetnya. Kita pindahkan ke harga di bawahnya ya teman-teman ya. Di angka 234 adalah tanda kenaikannya. Posisi uptrend tapi tidak mau melewati tanda kenaikan teman-teman ya. Cenderung kemarin waktu di sini sama sedau lagi, sama sedau lagi. Artinya ada kekuatan yang tidak mau lepas daripada harga sekarang. Sudah mulai dibengkokkan teman-teman, hati-hati ya. Posisi sebaran lokal kemarin ngambil 3 hari ini dan hari ini keluar. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Foreign pun sama, kemarin 4 hari ini ngambil ya. Nah sekarang ada pengeluaran teman-teman ya, tapi sedikit. Kita cek Dewa posisi di mana. Dewa, oh Dewi dia. Kalau hidup, wish, masih posisi masih bisa uptrend teman-teman ya. Cuma lagi koreksi, cuman ingat, saya hanya mengingatkan aja. 79 PR rasio milik bandar. Harga sudah dari tengah ke atas. Tahu kan konsekuensinya apa harga tengah ke atas? Kondisi mahal, teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari PR rasionya milik bandar ya cenderung dia akan mengikuti harga bandar, teman-teman ya. Selagi dia tidak jebol MA 20 masih aman. Saya kasih tanda keamanan pertama teman-teman di sini. Di 216 adalah posisi amannya. Jadi walaupun dia menyentuh aja nggak jadi masalah ya. Yang penting tidak keluar jalur daripada ini. Kalau sudah mulai ke sini akan terjadi koreksi. Kalau terjadi koreksi jangan sampai lepas daripada tanda 187. Karena posisinya masih uptrend. Jadi kalau dia cenderung jatuh di sini dan ada pantulan akan melanjutkan kenaikannya. Karena harga atapnya belum ditembus teman-teman ya. Nah, ini taruh 272 lah target tahun panjang teman-teman ya. Ya kalau teman-teman pengen tahu ceritanya panjang teman-teman ini ya. Harus ditarik ke belakang soal 272-nya teman-teman ya. Jadi masih ada peluang ke 272 teman-teman ya. Bandar lokal pun cenderung masih ada di dalam, bandar foreign pun sama. Cuman hari ini terjadi tanda kenaikan, cuman diturunkan. Yang penting tidak lepas daripada harga 216 masih aman.
Ya, kita jagain deh sampai sini nih ya. Sentuh aman. Tapi kalau sudah mulai jebol, jangan sampai lepas daripada 186 ya. Karena kalau sudah jebol berarti supportnya kan terjebol teman-teman ya. Otomatis dia pertahanan terakhir di sini ada MA 200-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Dewa ya. Jadi sementara ini masih ada peluang untuk Dewa itu, cuman ya masalahnya sudah tinggi tapi ingat ini harga bandar. Jadi kalau bandar pingin ke harga ke langit pun masih bisa ya. Masih bandar lokal pun belum jualan secara signifikan lagi dan si foreign pun cenderung belum jualan signifikan lagi. Kemarin yang signifikan itu jualan di sini nih, ya. Area sini mereka jualan tapi setelah dapat duit bagus memaaf harga lagi. Jadi kalau dia cenderung memaaf harga dan langsung jualan di sini asalkan tidak jatuh masih solusi aman. Makanya tahan di area 189. Jadi biarkan dia ngambil barang dulu baru dia maaf harga lagi, jualan lagi. Saya pikir kalau terjadi seperti itu ya 272 bisa tercapai dengan baik gitu kan. Apalagi MA200 menuju ke atas. Oke, teman-teman untuk Dewa seperti itu ya. Tapi saya mengingatkan ini harganya sudah dari tengah ke atas cenderung sudah mulai mahal teman-teman ya. Tapi kalau milik bandar mah ya tergantung bandarnya teman. Kalau bandar pengen di up ya bisa aja bisa ke harga langit sampai nggak bernapas pun bisa teman-teman ya. Sampai kapan sampai di suspend pun bisa kalau bandar mah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Dewa sudah kita lihat APEC teman-teman ya. Ada APEC, ada Apex, APEC kali ya, pakai K kali, pakai X kali ya. Soalnya APEC pakai K nggak ada juga APEC pakai X ya, gini ya. Ini tanda kekalikan kemarin ya, baru kemarin yang juga dibikin teman-teman ini ya. Ini cenderung disidewaykan di area MA 200, bandar lokal bersama bandar foreign kompak jualan, tapi per hari ini bandar foreign sudah mulai masuk. Ada si CC di sini ya. Jadi sudah mulai masuk walaupun sedikit ya, cuman 207 juta aja. Tapi yang nguasain CC AKBK cenderung 3 serangkai ini nih. Tapi CC sekarang yang memimpin. Biasanya kalau CC memimpin itu suka maaf harga ya. Karena kenaikannya disentuh-sentuh doang. Targetnya jangan jauh-jauh ke level 147 ataupun di sini nih. Di area 137 ya. Nanti kalau sudah mulai break ya tanda kenaikannya di sini. Saya pikir ke target sini bisa lah. Ini target tahun 2024 hanya bisa disentuh dengan shadow aja. Mudah-mudahan bisa disentuh dengan body. Untuk APEC posisi di mana? Kadang-kadang kalau sudah sideways seperti ini ya, saking badarnya kesal, teman-teman suka langsung turunkan ke bawah, teman-teman ya. Makanya hati-hati ya. APEC posisi murah banget ya. Nanti targetnya bisa ke harga yang saya bilang itu teman-teman di sini. Ini posisi murah banget. Posisi murah banget. Oke teman-teman untuk APEC seperti itu ya. Jadi masih ada pembuangan soal barang lokal sama porennya, cuman per hari ini bandar poren sudah mulai masuk ada CCC. Nah kebiasaan CC itu adalah ngambil untuk disimpan sebentar, maaf harga dan jualan. Cenderung begitu aja nanti keluar lagi, ambil lagi begitu aja teman-teman. Bukan orang yang investor atau tipenya si CC itu kalau di harga bawah itu seperti itu. Tidak akumulasi secara panjang tapi banyak beberapa hari aja biasa akumulasinya maaf harga dan bisa jualan. Tapi asal jangan diganggu, kalau diganggu sama si BK cenderung dia jualan sambil berjalan ya. Biasanya dia yang bagusnya itu ngumpulin barang sebentar 1 atau 2 hari lalu dia memaaf harga dengan diam, nah baru dia jualan di atas teman-teman. Biasanya prosesnya seperti itu kalau CC tidak diganggu sama si BK. Si BK suka biang keroknya apa shadow seperti ini nih. Ini biang keroknya si BK teman-teman nih buat jualan kan. Soalnya dia mengambil 1 tik 2 tik aja udah aman teman-teman ya. Mereka modalnya gede kadang-kadang teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya untuk nguras sedikit aja lumayan si BK itu. Lanjut ada Harum teman-teman ya. Harum mewangi. Dewa sudah APEC terus Harum dari Bro NWI kayak ya. Tolong bahas Harum terima kasih. Baik, Harum ya sudah keluar. Sudah paling bagus teman-teman ya. Secara TA bagus, emang sebelum menghadap ke atas tanda penurunan sangat jelas sekali. Kalau tidak kejebol masih aman, tanda kenaikannya sudah kecil banget nih ya. 895 nanti bisa break aja teman-teman arah sini. Ini kalau sampai targetnya dan diam diri teman-teman, ini Harum akan uptrend teman-teman. Asal diam diri di sini,
tidak jebol lagi MA 200, targetnya bisa ke level 1085 walaupun harga wajarnya 500, tapi kalau keinginan Bandar bisa sampai ke angka segini apa boleh buat teman-teman ya. Eee, Makanya suka saya bilang harga wajar itu suka dikalahkan sama harga bandar. Artinya masih harga wajarnya 500 itu bisa di apa harganya teman-teman ya. Jadi kalau bandar berkehendak cenderung emang kalau apalagi bandar foreign ya, pinginnya tuh di harga mahal mulu dia mah ya. Nah ini posisinya lagi murah teman-teman, murahnya bagaimana? Dia cenderung dari harga tengah ke bawah, itu posisi murah. Dan dia tidak mau jatuh dari harga di atas harga di bawah ke harga murahnya. Cenderung mantunya di atas harga murahnya. Ya sudah posisi sudah mulai baik, tanda penurunan mudah-mudahan tidak dilewati. Tanda kenaikan 1 sama 2-nya dan ini saya bikin di sini aja tanda kenaikannya. Apabila jebol ke targetnya saya pikir saya ada atau sudah mulai bisa ditembus, bisa mulai uptrend bisa ke harga 1000-an. Itulah untuk Harum dan targetnya yang agak tinggi dikit di harga tengah aja 1.500 sesuai dengan harga wajar 1569 di sini. Harga wajar berdasarkan PBP ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Karena beberapa emiten pun banyak yang kejebolnya itu rasionya sedikit, harganya contoh 500 tapi pas lihat PBP harga wajar PBP di atas harga 500 maka suka ngejar di harga PBP-nya teman-teman. Makanya kalau sudah di harga atas semuanya baik secara PA rasio ataupun berdasarkan PBP, nah itu sudah Bandar berkuasa akan dijual di harga mahal dan biasanya harga mahal itu kesukaan dari seorang foreign. Foreign cenderung dia akumulasinya atau menguap harganya di harga mahal, teman-teman. Ketahuan tajinya itu seperti itu, teman-teman. Oke, untuk pungutan pun bandar lokalnya sudah mulai mengut kembali ya, mulai bagus nih ya. Hijaunya lebih banyak daripada merahnya dan bandar foreign keren. 3 hari ini akumulasi per tanggal Agustus 13 si AK sudah mulai masuk teman-teman. Nah, AK masuk 1,6 miliar, ZP BKCC ini. Ini 3 serangkai harusnya CCBK AK nih. Dan cenderung sekarang yang mimpin AK, karakter AK sama seperti CCC, suka ngumpulin barang, ngelangkap harga dan jualan. Mudah-mudahan sampai ke 960 ataupun ke yang terdekatnya di angka 905 break dikit, itu akan menjadi tanda kenaikan yang bagus teman-teman. Tapi kalau dia cenderung ditahan di MA 200, hanya pakai shadow aja, dia akan melanjutkan penurunan untuk menjemput PR-PR-nya dulu teman-teman ya. Tapi dari pungutan udah mulai bagus ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Perhatikan Smart Money sedikit ngumpul langsung terjadi kenaikan. Nah ini sudah ngumpul juga teman-teman ya. Apalagi didukung sama si AK, si BK sama si CC. Saya pikir sih itu secara syarat terus bisa di up. Secara syarat harusnya bisa di up teman-teman. Oke teman-teman untuk Harum seperti itu ya. Nah satu lagi di Koci deh teman-teman ya. Koci ini Koci. Ada yang menanyakan Koci? Harusnya ada teman-teman Koci itu. Dari Hartin Hartina gimana ya? Alana Hartinalana Hartinana. Koci kembali soalnya sudah terbang kemarin. Wih, terbang nih. Mohon maaf ya. Wih, tanda kenaikan cuma satu doang teman-teman yang tercapai ya. Semuanya dicapai dengan shadow teman-teman. Tercapai. Ya, nggak asik dong teman-teman ya. Hanya meninggalkan jejak kenaikan dulu dong. Makanya targetnya tidak saya hapus ini. Kalau secara syarat, target tahun 2024 sudah tercapai dengan baik dengan shadow beberapa kali. Ya, teman-teman dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali ke target tahun 2024. Ini emiten yang dilongsorkan belum up sejak tahun 2023. 23, 24, 25. Udah 3 tahun. Saatnya sekarang. Harusnya saatnya sekarang. Saya kasih tanda penurunan. Selagi dia tidak dikasih jeda ke sini aman. Biarkan menjadi PR masa lalunya nanti ya. Cuman, ada cumannya teman-teman ya. Baru aja MA10 menghadap ke atas, MA20, MA200 di bawah, MA10 sama MA20. Si bandar ya jualan teman-teman ya. Nah mudah-mudahan besok ada pengambilan lagi seorang bandar lokalnya ya. Tapi si Aka cuma ninggalin 15 lagi, aduh. Domestiknya ada si PD YP teman-teman ya. Tapi si YB ada nih, broker kerennya juga satu nih. YB, si AG juga ada cuma sedikit ya. Ini secara TA bagus teman-teman ya. Bahwa sedau-sedau sini ternyata dia tekan mau naik, ditekan lagi mau naik, ditekan lagi. Kita cek terakhirnya menghadap kemana.
Apakah sudah di bawah MA atau di atas MA? Ya, dia di bawah MA 10 sama MA 20. Hati-hati ya. Mungkin itu ada area penurunan biasa teman-teman ya. Saatnya untuk turun aku 1 jam. Ya, 1 jaman juga sudah mulai dibelokkan ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudahan membantu teman-teman untuk si coach ini. Ingat ya, emiten ini belum di-up lagi ke tahun sejak listing ya. Jadi masih punya PR. Si coach ini masih punya PR di harga atasnya. Tinggal sabarnya aja teman-teman yuk ya. Emiten yang dilongsorkan. Target saya di sini teman-teman. Ini sudah milik fundamental. Mudah-mudahan nanti harga fundamental dikalahkan dengan harga bandar ya. Koci, kokoh ekstra Nusantara teman-teman. Mudah-mudahan angkanya bagus nih. Coba lihat TXM berapa ya. Mana nih? Nggak keluar teman-teman. Coba cek. Cek. 5 ke 4 menurun kata revenue. 18 ke 6 menurun teman-teman ya. Ini 12,71. Rata-ratanya 8 itu cenderung mahal. Besok kita hitung deh teman-teman ya. Mudah-mudahan saya ada waktu ya. HW. Nah, oke, nanti besok saya hitung ya. Nanti saya hanya hitung harga wajarnya aja karena secara TA sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kenaikannya sudah mulai bagus, MA-nya tanda penurunan sudah saya bikin, cuma sayang banget bandar lokal sama siporennya keluar. Nah mudah-mudahan besok masuk lagi ya si bandar lokal sama siporennya, menjadikan si emiten ini bisa di-up lah. Kalau ke harga tahun 2024 sudah tercapai, cuma memang di sini kali teman-teman belum bisa beranjak lebih jauh lagi, kecuali kalau sudah ngedobrak di 64-nya. Saya pikir sih itu tanda-tanda kenaikan ke 69. Target di sini sangat sulit sekali teman-teman. Ini targetnya ke harga utama di sini. Angka 84 teman-teman ya. Adalah targetnya. Apakah bisa ke situ? Secara teori harusnya bisa. Karena ini emiten yang dilongsorkan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti setiap emiten yang dilongsorkan saya kasih tanda seperti ini nih. Emiten yang dilongsorkan belum up sejak tahun 2023, 23, 24. Harusnya sih tahun inilah pada keluar ya dari harga murahnya menuju harga listingnya bagi emiten-emiten yang dilongsorkan, terutama emiten-emiten IPO yang dilongsorkan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi ketika dilongsorkan udah 3 tahun simpen aja. Pasti naik gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kita kurang bersabarnya aja teman-teman ya. Sama saya juga teman kadang-kadang kurang bersabar. Terus dilatih teman kesabaran itu ya. Tidak serta-merta teman-teman sendiri. Kecuali kalau teman-teman ketika cut loss di sebuah emiten tapi punya prospek yang lebih bagus lagi, cenderung membaik, nah teman-teman bisa masuk ke situ. Jangan sampai masuk dari lubang ular masuk lagi ke lubang piton teman-teman ya. Semakin dimakan nanti. Jadi semakin portofolio kita semakin tipis teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang baru masuk di bursa, LQ45 adalah pilihan yang tepat untuk swing. Ya, masuk sedikit-sedikit, jangan teman-teman sekaligus masuk sedikit-sedikit aja. Ya teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin untuk harga wajarnya kita akan bahas lagi ya. Ini Y siapa tuh si PG Y-nya teman-teman ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam untuk di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.